Bacaan Alkitab di malam hari ini 31 Desember 2025, Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya mengajak kita untuk membaca bagian Alkitab ini secara bersama-sama dari judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita mulai. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Disebut berbahagia setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Malam ini kita berada di sebuah ambang waktu. Tahun yang lama akan kita lepaskan dan tahun yang baru akan kita masuki secara bersama-sama. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun menyadari bahwa tidak semua dari kita yang hadir di malam hari ini menutup tahun ini dengan senyuman. Ada yang menutup tahun ini dengan berbagai macam pergumulan kehidupan. Ada doa yang belum terjawab. Ada rencana yang tidak menjadi kenyataan. Ada kehilangan. Ada kelelahan. Bahkan ada kekecewaan. Bagi sebagian orang, tahun ini adalah syukur. Tetapi bagi yang lain, tahun ini adalah tahun untuk bertahan. Untuk bertahan dalam apa? Untuk bertahan di dalam pergumulan. Untuk bertahan di dalam kecemasan. Untuk bertahan di dalam berbagai masalah kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di malam hari ini menolong kehidupan kita untuk memahami bahwa keselamatan menurut Tuhan bukan hanya perkara lolos daripada kesulitan, tetapi keselamatan menurut Tuhan adalah pemulihan Allah yang nyata di dalam kehidupan umatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Sakaria berbicara kepada bangsa Israel, di mana bangsa ini baru kembali dari pembuangan di Babel. Mereka sudah pulang, tetapi hidup mereka belum sepenuhnya pulih. Di tengah kelelahan dan ketidakpastian itu, Tuhan menyatakan kepada mereka apa arti keselamatan yang sejati. Bacaan Alkitab kita pada ayat pertama sampai ayat yang ketiga mencatat di sana seperti ini. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Bacaan Alkitab kita pada ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga menekankan, aku kembali ke Sion. Aku kembali ke Sion. Firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara datang kepada umat yang masih hidup di antara puing-puing masa lalu. Hidup di antara puing-puing kisah pembuangan. Pembuangan itu ada kekecewaan, ada kekhawatiran, tidak ada masa depan. Aku kembali ke Sion dan diam di Yerusalem. Kalimat ini berarti Tuhan tidak menjauh dan Tuhan tidak meninggalkan. Karena Tuhan kembali, maka Yerusalem yang pernah hancur dan ternoda kini disebut sebagai kota kebenaran, dan gunung yang pernah ditinggalkan kini dinamai gunung kudus. Ini berarti saat Tuhan kembali ada terjadi pemulihan di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena Tuhan berkata, aku kembali ke Sion, maka di sana pun ada ketenangan. Ada perubahan, ada ketenangan. Saya mengajak kita membaca secara bersama-sama ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kita mulai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan di jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Karena Tuhan bilang aku kembali ke Sion,
yang berarti Tuhan tidak menjauh dari kehidupan bangsa Israel, yang berarti Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel, maka di sana terjadi perubahan kondisi. Perubahan kondisi dari rasa takut karena pembuangan, dari rasa cemas karena pembuangan, dari tempat yang tidak ada masa depan, dia berubah menjadi tempat di mana kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan. Anak-anak bermain-main. Anak-anak laki-laki dan anak perempuan bermain di sana. Coba kita bayangkan. Kakek-kakek dan nenek-nenek ada di jalan. Itu pertanda apa? Anak-anak bermain di sana. Itu pertanda apa? Orang-orang tua duduk di jalan-jalan Yerusalem. Bukan dengan kecemasan, tetapi dengan rasa aman. Anak-anak pun kembali bermain-main di jalan kota. Bukan bersembunyi karena rasa takut. Tadinya di pembuangan anak-anak bersembunyi karena takut. Tadinya kakek-kakek dan nenek-nenek tidak bisa santai-santai di pembuangan. Tetapi di Yerusalem ketika Allah datang, Allah mendekat, Allah tinggal bersama, maka suasananya menjadi berubah. Intinya adalah di mana Tuhan hadir, di situ hidup kembali aman. Aman. Semua akhir tahun 2025, ada yang khawatir dengan hidup ini? Ada yang cemas? Ada yang takut? Tidak semua orang melewati tahun ini dengan syukur. Tidak semua. Ada yang melewati tahun ini dengan air mata, dengan pergumulan, dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan berbagai macam masalah. Intinya, di mana Tuhan hadir, di situ hidup kembali aman. Kalau Tuhan hadir sampai di penghujung tahun 2025, itu berarti hidup kita aman. Malam ini kita menutup tahun dengan banyak cerita. Ada doa yang belum terjawab. Ada rencana yang belum menjadi kenyataan. Ada kehilangan, ada kekecewaan. Tetapi bertolak dari firman ini, jika Tuhan tidak menjauh, jika Tuhan bersama-sama dengan kita, maka hidup kita pasti ada dalam keadaan aman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pemulihan keselamatan yang Tuhan kerjakan bukan hanya soal rasa aman, tetapi siapa umatnya di mata dunia ini. Israel pernah dikenang sebagai bangsa yang hancur. Israel pernah dikenang sebagai bangsa yang dibuang. Bahkan Israel dikenang sebagai contoh kutub di antara bangsa-bangsa yang lain. Karena itu Tuhan melangkah lebih jauh dan berkata kepada mereka, aku tidak hanya memulihkan hidupmu, tetapi aku akan menjadikan hidupmu menjadi berkat. Penyertaan Tuhan tidak berhenti pada rasa aman, tetapi penyertaan Tuhan memanggil semua orang untuk menjadi berkat. Kita baca ayat yang ke-13 secara bersama-sama. Mari kita mulai. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutub di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Keselamatan Tuhan bukan hanya membuat hidup kembali aman, bukan hanya sebatas itu, tetapi mengubah identitas umatnya menjadi berkat. Lakon tadi memperagakan banyak hal yang menggambarkan hidup seolah-olah ada dalam suasana kutuk. Apa itu? Hidup marah-marah. Hidup seolah-olah ada dalam kutuk. Kutuk apa? Marah-marah. Yang ada dalam damai sejahtera. Hidup seolah-olah ada dalam kondisi kutuk. Apa itu? Serakah. Hidup seolah-olah ada dalam kondisi kutuk. Apa itu? Sedih. Sedih yang tidak berujung. Hidup seolah-olah ada dalam kondisi kutuk. Apa itu? Sombong. Hidup seolah-olah ada dalam kondisi kutuk. Takut. Ini suasana hidup yang seolah-olah ada dalam kondisi kutuk.
Israel pernah dikenang sebagai bangsa yang hancur. Israel pernah dikenang sebagai bangsa yang terkutuk. Tetapi Allah bilang, aku mengubah identitasmu menjadi bangsa yang diberkati. Di penghujung tahun ini, kita menoleh ke belakang dan menyadari bahwa tidak semua hari-hari yang kita lalui itu dengan mudah. Tidak semua. Ada yang melalui hari-hari itu dengan rasa takut. Ada yang melalui hari-hari itu dengan kesombongan. Ada yang melalui hari-hari itu dengan kesedihan. Ada yang melalui hari-hari itu dengan keserakahan. Ada yang melalui hari-hari itu dengan amarah. Tuhan bilang, aku akan menyelamatkan hidupmu dari rasa kutuk itu menjadi hidup yang beralih menjadi hidup yang diberkati. Dari marah-marah, dia berubah menjadi apa? Dari marah-marah berubah menjadi kasih. Kemudian dari serakah dia berubah menjadi murah hati. Dari sedih dia berubah menjadi sukacita. Dari orang yang terkenal sombong berubah menjadi rendah hati. Dari takut dia berubah menjadi beriman. Disinilah kita merenungkan, di malam ini kita merenungkan bahwa Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi berkat. Malam ini kita tidak hanya menutup kalender, tetapi kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan yang berkata, aku kembali, aku mendekat, aku menyertai, aku menyelamatkan, dan aku memanggil hidupmu menjadi berkat. Aku memanggil hidupmu menjadi berkat. Di detik-detik tahun 2025 ini, firman Tuhan mengajak kita, aku memanggil hidupmu menjadi berkat. Nah, pada bagian yang terakhir, ayat 16 sampai ayat yang ke-17, saya kembali mengajak kita membaca bagian ini secara bersama-sama. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kita mulai. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17 menjelaskan tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, bukan untuk disimpan, tetapi untuk dijalani. Kalau hidupmu diberkati, kalau hidupmu disertai, maka hiduplah dalam pemberkatan Tuhan itu. Hidup dalam pemberkatan Tuhan itu seperti apa? Tuhan memanggil umatnya untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan memanggil umatnya untuk melaksanakan hukum yang benar dan mendatangkan damai. Tidak merancang kejahatan seorang terhadap yang lain. Itulah tanda bahwa hidup umat sudah diselamatkan. Malam ini kita menutup 1 tahun kehidupan kita. Kita datang dengan cerita yang berbeda. Ada syukur, ada pula air mata. Ada hal-hal yang belum selesai. Namun firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan kembali, Tuhan menyertai, Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Jika Tuhan kembali, itu berarti Tuhan tidak menjauh daripada kita. Jika Tuhan tidak menjauh, itu berarti Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan jika Tuhan menyertai, itu berarti hidupmu aman di dalam penyertaan daripada Tuhan. Karena penyertaannya membawa keselamatan daripada Tuhan. Hidupmu aman. Di detik-detik atau di ambang tahun 2025 ini, firman Tuhan mau menegaskan, aku datang, aku menyertai. Dan karena aku menyertai, hidupmu aman di dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, jika selama setahun ini kita pernah menjadi lemah, pernah menjadi gagal, bahkan kehilangan arah, ingatlah kehadiran daripada Tuhan. Ingatlah penyertaan daripada Tuhan. Dan ingatlah keselamatan Tuhan itu sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Sanggup mengubah kecemasan menjadi kelegaan. Sanggup mengubah kekhawatiran
menjadi suasana yang aman seperti kakek-kakek dan nenek-nenek di jalan Yerusalem. Sanggup mengubah suasana yang menegangkan menjadi suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Sama seperti anak-anak bermain di jalan-jalan Yerusalem. Tuhan tidak menjauh di saat engkau ada di persimpangan waktu. Tuhan tidak menjauh di saat engkau ada di detik-detik tahun 2025 ini akan berakhir. Tetapi Tuhan menyertai langkahmu di lembaran kehidupan yang baru. Dan Tuhan akan menyelamatkanmu di tahun karunia-Nya yang baru. Sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bersyukur di persimpangan waktu. Selamat menjadi berkat di tahun karunia Tuhan, tahun 2026 nanti. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.